Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan flashback ke belakang, yaitu ke tahun 1998. Teman-teman pasti tidak asing ya dengan peristiwa reformasi tahun 1998 yang bahkan berhasil melengsarkan presiden pada kala itu, yaitu Pak Soeharto. Namun bukan hanya berhasil melengsarkan presiden, reformasi tahun 1998 ini juga berhasil merubah segala macam hal-hal yang berbau politik. Di antaranya adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan tuntutan reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh para mahasiswa Indonesia untuk menuntut perubahan, yang salah satunya adalah perubahan pada konstitusi negara kita, maka para wakil rakyat pun mengakomodasi tuntutan tersebut dengan mengadakan amandemen. Nah, amandemen itu sendiri apa? Amandemen itu adalah perubahan ya atau pembaharuan. Perubahan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Alasan yang mendasari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu pasti berakibat pada tidak terjadinya checks and balance atau tidak seimbang pada institusi ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, alasan merubah atau mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Sistem yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini juga eksekutif heavy, yakni melaksanakan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional. Kemudian alasan selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan fleksibel. Lantas mengapa? Karena jika terlalu luas dan terlalu fleksibel akan menimbulkan lebih dari satu penafsiran dari setiap individu atau kelompok, atau bisa diartikan multitafsir. Kemudian ada tujuannya atau tidak? Tentu saja ada tujuannya ya teman-teman. Tujuan yang pertama adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara. Kemudian selanjutnya adalah kedaulatan untuk rakyat, HAM, dan pembagian kekuasaan maupun eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Serta masih ada banyak hal lain tujuan yang mendasari amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, namun meskipun dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para wakil rakyat membuat suatu kesepakatan bersama tentang aturan perubahan tersebut, jadi tidak asal diubah saja. Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melainkan hanya isi-isinya saja atau perpasalnya saja. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sikap pemerintah presidensial. Nah, itu adalah mengapa atau alasan yang mendasari amandemen atau diamandemenkannya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa atau pada tahun 1998. Adapun tujuannya tadi sudah Ustazah jelaskan. Baik teman-teman, untuk materi kita hanya itu saja ya teman-teman, hanya cerita sedikit mengenai perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.